Setiap kisah memiliki awal. Dan di balik setiap legenda, ada masa lalu yang terlupakan. Selamat datang di Komik Kisah. Tempat di mana kisah epik kembali hidup. Kau rupanya ada di sini, Nubie. Kenapa begitu serius? Aku sudah dengar situasimu. Sepertinya mereka mengajarmu dengan hebat kali ini. Pemandangan ini sungguh tontonan, hahaha. Kalau mau ngejeku lakukan saja begitu. Aku tidak mengatakan hal yang salah. Melupakan masa-masa kita tertawa dan tersenyum ketika mereka menyadari aku tidak berguna, semuanya langsung kecewa. Mereka melihatku seperti serangga, aku merasa tidak nyaman. Tapi, aku terlalu takut menyampaikannya. Kau bahkan tidak tahu betapa muaknya aku. Aku datang ke sini bukan karena keinginanku. Apa yang harus aku lakukan? Mungkin mereka shock akan kebenaran karena mereka terlalu lama hidup dalam kebanggaan. Dalam hati terdalammu, harusnya kau sudah mengerti itu. Hah? Memang pahlawan itu apa? Bukankah itu sesuatu yang kami pikirkan siang dan malam? Sematlah pemula. Apa oi apa? Sudah kuputuskan untuk membantumu. Mula-mulanya, karena ini bukan salahmu, jadi tidak perlu aku ketawa. Sekarang karena kita keluarga akan kutangani ini. Apa maksudmu keluarga? Aku bahkan tidak kenal kau. Iya. Itu benar. Dalam kata lain aku master bertahan hidup. Bertahan hidup? Apa? Mulai hari ini aku akan melatih tubuhmu. Apa? Karena akan begitu, mari kita akrab. Bagaimana dengan tanggapanku? Tanggapanku? Hei. Hah. Itu benar. Aku sudah kembali. Hah. Aku benar-benar kembali. Sudah berapa lama sejak aku sadar? Orang yang merawatku selama ini. Satu-satunya orang yang datang ke kamar ini cuma satu maid, pelayan. Tentu akan seperti ini. Soalnya aku koma sudah sangat lama. HMPP cuma satu maid menggerutkan kening. Hah, bemar juga. Setidaknya aku bersyukur masih ada yang mau merawatku. Mengintip. Bangun merasa pegal semua badanku. Masih belum bisa bergerak dengan bebas. Paling-paling cuma berdiri sendiri. Untuk sekarang ini harusnya cukup. Daripada itu ada sesuatu yang harus aku pastikan. Akhirnya kau menemukannya, tanggal berapa sekarang? 278 Baldis. Dari waktu aku terpanah. Sudah 6 tahun. Emosi. Sudah 6 tahun terlewat. Tidak boleh kembali jadi orang menyedihkan. Demi mencegah itu aku harus segera memulihkan diri. Sekarang haruskah kita mulai? Restore ini berakhir untuk sekarang. Ada yang salah. Tapi kisah-kisah besar muka bingung belum selesai. Jangan lupa dukung Komik Kisah dengan like dan subscribe. Dan, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena kisah epik, kembali hidup. Seperti yang kamu lihat. Kekuatan sucimu sangat rata-rata, Davi. Ya, aku tidak bermaksud mengatakan itu lemah atau yang lainnya. Tapi, kamu masih bisa menjadi yang terbaik dalam memegang kekuatan itu. Tidak mungkin. Jangan bohong untuk menyuruhku membersihkan kuil. Dasar kamu. Kekuatan suci. Kekuatan dari dewa yang menguasai kesucian dan kesehatan. Kekuatan suci cuma diberikan kepada mereka yang dicintai dewa. Orang yang mengajariku tentang kekuatan suci, Dabhin, dia dikenal sebagai wanita yang diakui dewa. Bagaimana dia akan memakai kekuatan itu tanggung jawabnya sendiri. Pada akhirnya, dia mendapatkan kekuatan suci dengan kerja kerasnya selama ratusan tahun. Berhenti jadi wanita menjengkelkan. Masalahnya tubuh ini sudah kaku selama 6 tahun lebih. Aku khawatir akan kehilangan semua pengalaman ketika kembali ke tubuh ini, tapi kebanyakan dari itu juga ikut bersama dengan jiwaku. Namun sama seperti ketika aku berusaha berdiri, bergeraklah, jangan begitu malas. Sepertinya butuh beberapa waktu agar aku bisa menggunakan kekuatan sejatiku. Kumohon aktiflah Restore. Heal. Bahkan tidak bisa mengaktifkan skill penyembuhan paling dasar. Aktiflah Restore. Heal. Kumohon, Restore, Heal.
Hah, biasanya aku akan langsung menyerah tapi. Ai, aktiflah sebelum kubunuhku. Hahaha. Hebat. Dalam hati Davi tidak boleh kulewatkan kesempatan ini. Restore. Heal. Haa, Davi mencoba berjalan sambil terengah-engah. Aku berhasil. Akhirnya aku berhasil. Dengan ini aku sudah mendapatkan kekuatan suci. Davi sambil berjalan perlahan-lahan menuju balkon kamar. Untuk skill-skillku yang lain, akan kudapatkan setelah pulih. Bayangkan selama 6 tahun tertidur Davi baru bisa menghirup udara segar dan melihat pemandangan yang amat indah. Ah, sudah sangat lama. Dengan penuh kebahagiaan Davi berteriak. Dengan segala keagunganku. Prai sedesan. Kihaa. Ah. Papa Pangeran? Seorang maid kaget. Pangeran bagaimana Anda bisa Emosi batin Davi menahan malu. Mending aku mati saja sekarang. Pangeran. Pelayan berlari menghampiri. Anda benar-benar sangat aneh. Ucap seorang dokter kerajaan Rames. Sungguh mengejutkan kondisi tubuhmu sangat sehat. Apa mungkin ada luka yang tidak kusadari? Selain sedikit capek tidak ada yang lain. Begitu. Kalau itu masa lalu tidak pernah kubayangkan bisa sekasar ini pada orang tua. Walaupun aku tidak menyukainya aku memahami posisiku saat ini. Davi Al-Raun. Aku Raun. Kebangsaan yang diberikan kepada kerajaan rendahan di antara kerajaan yang lainnya. Sama sebagai putra Leni Alishard, dan pangeran pertama kerajaan saat ini. Sungguh gigi ucap seorang perempuan. Wanita norak itu, wanita yang meracuni mamaku demi merampas posisinya, ucap dalam hati Davi. Ratu saat ini. Lines Bariat. Bahkan anak angnya di sini. Pangeran kedua. Carlos. Pangeran ketiga. Benedias. Aku tahu bukan? Tidak ku tahu kalau bisa segigi ini. Benar. Apa kamu melihat siapa yang memanah MU? Aku tidak yakin. Panahnya datang entah dari mana. Ah, apa mereka sudah ditangkap? Usaha pembunuhan seorang pangeran. Entah hukuman apa yang akan kita jatuhkan pada mereka. Muka kaget dan pucat dari muka pangeran kedua. Tidak. Disayangkan kasus itu sudah ditutup. Kita sudah selesai. Pengobatan awal sudah selesai, Anda cukup memanggil prest untuk perawatan, dan Anda akan baikan dalam waktu beberapa hari. Terima kasih ucap Davi. Omong-omong kuserahkan padanya. Tolong beri dia makanan yang mudah dicerna. Ia ucap maid Davi. Akan lebih baik kalau kau mati dalam tidur lelapmu. Apa kau kecewa karena perusak pemandangan kembali ke dalam hidupmu? Orang yang disebut pangeran pertama diserang dan jatuh koma. Sungguh memalukan. Ayo pergi Benedias. Bahkan memalukan kerajaan jangan bercanda. Aku sudah menggunakan sihir suci di depan mereka tapi tampaknya tidak ada yang menyadari. Itu pasti dikarenakan level kekuatan kami sangat jauh. Yahoo! Lines Bariat. Putri dari keluarga yang runtuh di kerajaan Rowan. Saat aku melihat wajah Carlos dan wanita busuk itu aku sungguh ingin membunuhnya. Tapi, ya ampun itu hal sepele. Mungkin gara-gara sudah terlalu lama di kuil ini terasa tidak berarti sama sekali. Meski begitu aku akan menjalankan balas dendamku. Untuk sekarang cukup santai dulu dan memulihkan diri. Ya aku ingin tahu apa sarapan pertamaku. Perjalanan ini berakhir untuk sekarang. Tapi kisah-kisah besar belum selesai. Davi memotong rambut dan mulai olahraga. Sudah 2 minggu sejak membangkitkan kekuatan suci. Waktu terlewati dengan begitu tenang. Berkat latihan gerak, proses pemulihan dan pengendalian mana berjalan lancar. Walau bisa pulih cukup banyak dengan menggunakan sihir penyembuhan terus-terusan dengan pengetahuan necromancer yang mempelajari tubuh manusia. Dan pengetahuan pengobatan yang diajarkan Nona padaku. Bukan masalah sulit untuk memulihkan diri. Snap clean, sihir memang sangat mudah. Pangeran. Ini suara Ami, namun dia di sini. Ini makanan Anda.
Makanan yang kunantikan. Cuma gara-gara orang sakit mereka memperlakukanku seperti orang tua. Hari ini juga dipenuhi ketidakpuasan. Sungguh maafkan aku, ucap Ami pelayan Davi. Ya mau bagaimana lagi? Ya walaupun ini cukup, bawakan 5 piring tambahan. 5 piring? Oh, maaf. Maksudku 10 piring. 10 piring? Ami kaget. Tak apa. Baik-baik saja kalau kulahap semuanya. Walau perutku terasa seperti akan meledak. Gara-gara sihir restore, aku bisa melahap 3 kali lipat makanan dari biasanya. Ah, terasa seperti jiwaku kembali ke dalam tubuhnya. Sambil tersenyum. Dan tentu saja. Pangeran, ucap Ami. Sialan, aku harus ke toilet, karena aku orang sakit, tidak seharusnya aku langsung loncat ke sana. Masalahnya aku terlalu cepat merasa muak. Woa. Ini sungguh sesuatu yang tidak pernah kusangka. Aku berakhir menemukan kebenaran yang mengejutkan. Hah. Maafkan aku pangeran, ucap Ami. Tidak apa-apa, kau tidak melakukan kesalahan. Yang harus dikhawatirkan jumlah makanan yang akan ku konsumsi. Walau sudah jelas akar masalahnya datang dari mana. Ada beberapa banyak maid dan bulter di istana saat ini. Tanya pangeran. Itu. Ami ragu. Kau mau bilang cuma kau seorang? Aku menyampaikan yang tidak semestinya, maafkan aku. Jadi begitu. Mungkin ini bukan istana raja, tapi tempat ini pernah digunakan oleh berbagai raja di masa lalu. Jadi kau mau bilang kau seorang diri menjaga istana ini? Namun cuma satu maid yang menjaga istana ini. Kembali ke pandangan yang seharusnya. Dulu bahkan aku tidak khawatir kalau aku tidak bisa makan. Jumlah perkiraan harta di dalam istana ada berapa? Ucap pangeran. Cuma 600 emas. Jawab Ami. Tidak habis pikir, pemasukanku cuma 10 emas. Berapa banyak yang kita hasilkan bulan ini? Kalau kita bekerja mengikuti budget, seharusnya tidak akan ada masalah. Ya seharusnya kami mendapatkan 500 emas per bulan, tapi emas yang kami dapatkan cuma 100 ke bawah. Apa kami sedang dirampas? Kalau begitu bagaimana dengan bayarmu? Ya. Jangan membuatku bertanya lagi. Apa kamu menerima bayaran dengan benar? Ya. Jumlah yang aku terima cuma sekitar sepertiga. Apa? Davi kaget. Mungkin dia memang baik tapi dia benar-benar idiot. Maid adapah kepemilikan bangsawan. Ami adalah putri dari seorang seniman. Dikarenakan keadaannya yang miskin, dia menjadi maidku, tapi merawatku dan juga menjaga istana tanpa menyerah atau kabur. Selama 6 tahun terakhir, seorang diri. Walaupun itu berarti menggunakan bayarannya sendiri. Davi tersenyum. Ambil kekurangannya dari pemasukanku. Ya, kurasa sudah kukatakan jangan membuatku mengulangi kata-kata. Maafkan aku tapi, saut Ami. Kau bilang kita tidak punya apa-apa untuk dimakan besok? Itu benar pangeran, jawab Ami. Pangeran? Berhenti memanggilku seperti itu, sungguh terlalu formal. Aku merasa lega dalam hati Davi. Meski begitu, jawab Ami. Kalau kau terus-terusan memanggilku pangeran, aku merasa jauh darimu. Mengetahui setidaknya masih ada satu orang yang berada di sisiku. Kantor manajemen keuangan kerajaan. Tidak habis pikir seorang pangeran mengurus keuangannya sendiri. Kalau leluhurku menyaksikan ini, mungkin mereka akan jungkir balik. Tuan, tanya Ami. Bahkan dalam situasi ini ayahku tidak datang. Ah, apa aku salah menanyakan hal itu? Ku yakin kalau ratu mendengarnya, ini akan menjadi keributan besar. Maaf Ami. Meski begitu aku tidak pernah kepikiran untuk mundur. Kalau kau masih terus seperti itu, aku akan meninggalkan MU. Ayahku diam saja ketika mamaku dibunuh. Aku tidak akan menganggapnya seorang ayah lagi. Aku akan menuntun Anda. Aku akan menantikan kerjasama dengan MU. Ah.